darah-Mu yang begitu berkuasa Tuhan, menyucikan dan melayakkan kami. Sehingga hari ini dengan keberanian kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus. Terlebih Tuhan, ketika kami akan mendengar firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Engkau yang berotoritas di tengah-tengah kami, Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Dan semua yang boleh diperdengarkan dari mimbar ini Tuhan, boleh diresap menjadi bagian kekal yang tidak pernah bisa diambil oleh apapun dari dunia ini. Dan kami hidup dalam kemuliaan Tuhan, kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan lewat hidup kami Tuhan, terang kasih dan terang kebenaran-Mu dipancarkannya Tuhan. Lewat gereja ini Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan semakin hari dinyatakan. Biar Tuhan mengkoreksi hati kami, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja mentransform kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, boleh sapa samping kiri dan kanannya. Aku bersuka cita melihat-Mu ada di sini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita hari ini masuk ke Roma yang keempat ayat 1 sampai 25. Saya mohon Bapak Ibu untuk bersabar kalau kita belajar mendengar khotbah ekspositori, kita perlu sabar. Karena khotbah ekspositori itu tidak dengan langkah-langkah iman, tidak menyampaikan tentang langkah-langkah praktis secara langsung. Tapi pernah saya sampaikan, khotbah dengan langkah-langkah praktis itu tidak mengubah, hanya mengubah casingnya doang, hanya memodifikasi perilaku. Tetapi lewat Injil Roma, lewat surat Roma, kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan mentransform hidup kita. Iman yang menyelamatkan. Sudah sering kita mendengar tentang iman yang menyelamatkan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu belum sih bagaimana iman yang menyelamatkan? Saya tes ya Bapak Ibu ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Ada pertanyaan di sini ya. Mengapa orang Kristen, orang percaya yakin diselamatkan atau yakin masuk surga? Ada 3 jawaban di sini. Coba saudara memilih, nggak usah tunjuk tangan, tapi coba ambil keputusan di hati dan berjanjilah kalau hari ini saudara salah memilih, Tuhan, aku harus mau belajar, aku harus ikut PA kehidupan. Setuju? Coba dari yang ketiga jawaban ini, yang mana yang benar? Atau ada yang jawaban yang tidak ada di sini? Ya, nggak usah ya. Nanti kalau Bapak Ibu tunjuk nanti malu. Cukup di dalam hati saja. Pertama, mengapa saudara diselamatkan atau masuk surga? Yang pertama, saya melakukan yang terbaik untuk berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Kalau ada Bapak Ibu yang memilih, tunjuk tangan dalam hati aja ya. B, saya percaya pada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Bagus banget ya, melakukan kehendak Tuhan. Apakah karena ini orang itu diselamatkan? Coba tunjuk tangan di hati saja ya. Lalu yang ketiga, ya, yang B tadi itu kedengaran begitu bagus ya. Tapi lebih bagus lagi C, saya percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya. Bapak Ibu pilih yang mana? Silakan dipilih-pilih. Atau ada jawaban di luar 3 hal ini? Berjanji sama Tuhan ya, kalau Bapak Ibu salah, berarti saya perlu mengkalibrasi hati saya Tuhan. Saya mau belajar lagi Tuhan. Saya mesti merendahkan hati saya untuk belajar di PA kehidupan atau di sekolah minggu. Yang mana jawabnya? Kalau yang A, saya melakukan yang terbaik untuk berusaha menjadi orang Kristen yang baik. Konsep ini saudara adalah konsep keselamatan karena perbuatan usaha manusia.
Itulah keselamatan konsep keselamatan yang dipegang oleh agama. Berusaha, beramal supaya nanti di sana ditimbang. Kalau amal kita lebih berat daripada dosa kita, maka kita selamat. Yang kedua, saya percaya pada Tuhan dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Konsep ini Bapak Ibu adalah konsep keselamatan itu oleh iman plus usaha manusia. Apakah keselamatan di dalam Kristus itu iman dan plus perbuatan? Yang C, saya percaya pada Tuhan dengan segenap hati saya. Konsep keselamatan ini oleh iman sebagai usaha. Ini bedanya sedikit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak jeli, nggak benar-benar fokus, Bapak Ibu nggak bisa bedakan. Yang ketiga ini kedengaran begitu bagus. Penekanannya pada saya percaya, ya. Kalau saya percaya, memang di sini seolah-olah keselamatan itu oleh iman, tetapi iman itu sebagai usaha. Kalau sebagai usaha berarti kembali ke konsep agama. Iman itu transaksional. Iman itu sistemnya imbalan. Sama saja bertransaksi dengan Tuhan. Berarti dari yang ketiga ini ada nggak yang benar? Dari yang ketiga ini Bapak Ibu tidak ada yang benar. Kalau tadi Bapak Ibu sempat memilih salah satu, itu satu signal buat saudara bahwa saudara sedang ada dalam krisis iman. Apa yang saudara percaya selama ini adalah sesuatu yang salah. Kalau kita mempercayai sesuatu yang salah, bagaimana mungkin kita hidup dalam terang kasih Tuhan? Karena itu kita perlu merendahkan hati. Oh Tuhan, ternyata lamanya saya jadi orang Kristen selama ini gak menjamin. Oh ya Tuhan, ternyata selama ini saya bangga, saya baca firman Tuhan 10 kali bolak-balik khatam, ternyata gak menjamin. Perlu merendahkan hati untuk belajar. Amin. Amin. Wah gak ada amin ini. Gak mau ya dibilang seperti itu ya. Jadi dengan apa sebenarnya kita diselamatkan kalau bukan dengan yang ketiga ini? Saudara dengar baik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia oleh iman. Itulah jawaban yang benar. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan? Belajar ya dari tokoh orang baptis. Mas Perdi akan baca untuk kita. Saya tidak masuk surga karena berkhotbah kepada banyak orang, atau saya mencoba menjalani kehidupan Kristen saya. Saya masuk surga karena satu alasan. Bertahun-tahun yang lalu saya menaruh iman percaya saya pada Yesus yang mati di kayu salib dan mengampuni dan bangkit dari maut kembali untuk memberikan hidup yang kekal. Beda dengan yang ketiga tadi. Sebab di sana masih berfokus pada tentang apa yang kita lakukan. Itu hanya level agama. Dan tidak disebutkan di sana dengan Tuhan siapa dia percaya, dengan apa yang Tuhan lakukan buat dirinya. Dia tidak menyebut itu semua. Makanya saya katakan tadi, dia percaya kepada iman yang bersandar kepada usaha manusia. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, itu bukan karena kuat hebat kita. Kita bisa percaya kepada Tuhan, itu pun karena anugerah Tuhan. Kalau kita tidak dikaruniai percaya sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa percaya kepada Dia. Karena itu tidak ada yang kita banggakan dari diri kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Karena Injil bukan berbicara tentang apa yang kamu lakukan. Injil berbicara bukan tentang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kamu lakukan.
tetapi apa yang telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Menaruh iman pada apa yang telah Yesus selesaikan. Waktu Yesus berkata, sudah selesai, telestai. Seluruh hidup kita sandarkan kepada perbuatannya. Itulah iman yang menyelamatkan. Amin. Menaruh iman kepada apa yang Yesus lakukan. Dia lahir ke dunia, dia hidup dan mati, dia bangkit dan naik ke sorga. Itulah letak iman kita. Di sanalah kita bersandar, karena dia yang telah menyelesaikan segala sesuatu buat kita. Menyelesaikan apa yang tidak pernah bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Membuat kita menjadi apa yang kita tidak pernah berusaha bisa menjadikan diri kita di sana. Apa yang menjadikan kita diselamatkan oleh Tuhan? Keselamatan itu karena apa yang Kristus lakukan dan selesaikan buat kita. Di dalam Yohanes 6 ayat 14, ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sesungguhnya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, ketika kita bisa percaya kepada Tuhan, itu juga dianugerahkan. Kita bisa percaya kepada Tuhan, dianugerahkan buat kita. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena apa yang ia lakukan. Kalau nanti Bapak Ibu baca nanti di ayat selanjutnya, ketika Abraham percaya, di Alkitab katakan apa? Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Alkitab tidak katakan ketika Abraham taat kepada Tuhan, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai sebuah kebenaran. Keselamatan, kebenaran Kristus yang membenarkan kita terjadi waktu kita percaya. Amin. Di sini kita melihat percekcokan antara orang Yahudi dan juga orang Yunani. Orang Yahudi merasa dirinya lebih tinggi karena mereka memelihara tradisi hukum Taurat dan sunat. Sedangkan orang Yunani nggak tahu semuanya itu. Mereka merasa lebih hebat. Mereka merasa sombong, menghakimi orang Yunani. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu Abraham dikatakan diperhitungkan imannya sebagai kebenaran, apakah Abraham sudah sunat? Apakah Abraham pada waktu itu sudah mengenal hukum Taurat? Abraham belum disunat. Abraham belum mengenal hukum Taurat. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Makanya orang Yahudi ini begitu bermegah. Karena apa? Mereka memelihara tradisi sunat dan hukum Taurat. Mereka berbangga atas perbuatannya. Makanya keselamatan yang masih ada kaitannya, konsep keselamatan yang masih ada kaitannya dengan perbuatan selalu akan membuat manusia itu bermegah, mengkapir-kapirkan orang, merendahkan orang. Selalu ceritanya itu tentang dia saja, kehebatannya, selalu mengkritik orang, menjatuhkan orang. Nah, itu bukti bahwa dia merasa dirinya lebih hebat. Kita masih punya potensi untuk mencuri kemuliaan Allah. Kita sebagai orang percaya adalah anak-anak Abraham. Kalau Abraham saja dibenarkan bukan karena perbuatannya, kita pun dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang kita bisa megahkan, berbanggakan atas perbuatan kita. Waktu melihat orang tidak sebaik kita, kita berbelas kasihan, bukan menghakimi mereka, bukan memojokkan mereka, bukan meninggikan diri di atas penderitaan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Roma meledak dengan jiwa-jiwa, sudah membuat tapi waktu itu orang Yahudi membuat standarisasi
tentang kategori orang yang diselamatkan itu ukurannya apa? Tradisi dan kebiasaan mereka. Memaksakan orang lain seperti yang mereka mau, seperti yang mereka tradisikan selama ini. Sehingga itu yang menimbulkan tradisi, itu yang menimbulkan perpecahan. Makanya Paulus menegur, kalau ada jemaat yang masih pecah, masih golongan-golongan, itu masih duniawi. Kenapa? Karena akarnya berbangga atas perbuatan. Tapi puji Tuhan, jemaat Babaton semua bersatu padu. Amin. Kemarin kita kumpul ya di sini PPG, wah semangat luar biasa, bersinergi. Melihatnya saja saya sudah senang, apalagi melakukannya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sosok Abraham ini adalah sosok yang dikagumi. Dia bapak leluhur orang percaya. Ada 4 agama di dunia yang menjunjung Abraham sebagai tokoh, sebagai bapak mereka. Paulus sendiri memperkenalkan dirinya, aku ini orang Yahudi. Abraham itu adalah bapakku. Kalau Abraham saja dibenarkan bukan karena perbuatannya, kenapa kita harus berbangga dengan perbuatan kita? Paulus menyampaikan seperti itu. Makanya di ayat yang pertama ini kita melihat, jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu, adakah kata di sana maka taatlah Abraham, maka hal itu diperhitungkan kepada sebagai kebenaran? Enggak ada. Kita dibenarkan otomatis pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Jika oleh sunat Abraham dibenarkan, maka ia bisa sombong, maka ia bisa bermegah. Ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi ternyata tidak. Dia dibenarkan hanya karena iman. Diberikan ilustrasi di ayat 46. Ini sangat bagus ya Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Tidak dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, Abraham dibenarkan karena iman. Kapan Abraham diselamatkan atau kapan Abraham dibenarkan? Pada waktu Abraham percaya. Apakah Abraham dibenarkan karena perbuatannya? Apakah Abraham dibenarkan karena dia disunat? Sunat baru diberikan di Kejadian 15. Tapi Abraham itu dikatakan dibenarkan Allah pada Kejadian 12. Jadi sunat itu diberikan di belakang. Jadi Paulus mau sampaikan kepada kita hari ini, kita selamat sedikit pun tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Oke, mungkin Bapak Ibu berbicara hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan kepada Musa di Keluaran 20. Ada berapa tahun? 400 tahun. Belum ada hukum Taurat pada waktu itu. Belum ada tradisi sunat pada waktu itu. Makanya saudara, dari sini kita meyakini satu kebenaran. Kita diselamatkan hanya karena iman di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Jadi mudah banget dong Pak diselamatkan begitu Pak. Mudah buat saudara, tetapi tidak mudah buat anaknya. Mudah buat kita tetapi tidak mudah buat Bapa. Dia merelakan anaknya dibunuh, disalibkan, binasa di atas kayu salib. Gak mudah terpisah dengan anak yang paling dia kasihi. Darahnya menetes, tes. Ia terkutuk. Ia tidak bersalah, tapi dia dikutuk. Dia disalib, digantung sampai ia mati. Itu semua dia lakukan karena kasihnya,
Makanya orang yang menerima dia dikatakan di dalam ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Hari ini saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang yang berbahagia. Bilang sama samping kiri dan kanannya, kamu udah percaya Yesus belum? Kamu adalah orang yang berbahagia kalau percaya Yesus. Tetapi saudara, berbeda dengan orang Yahudi. Mereka nggak bisa bahagia. Waktu orang-orang Yunani datang ke gereja, datang beribadah, bukannya membuat mereka bersukacita, tapi membuat mereka merasa terintimidasi. Merasa apa yang mereka perbuat selama ini tidak dihargai, tidak diperhitungkan. Mereka mau menunjukkan dirinya, aku ini loh lebih banyak melakukan hukum Taurat, lebih memelihara tradisi. Kami ini lebih tinggi daripada orang Yunani. Sekali lagi saudara, waktu saudara meninggikan diri di atas orang lain, sesungguhnya itu adalah bukti kita masih duniawi. Sunat itu hanya tanda. Yang lahiriah adalah tanda dari yang rohaniah. Bukan tujuan kita. Kalau Bapak Ibu pergi ke mall, toilet mana Pak Satpam? Tuh ada tandanya Pak. Apakah Bapak Ibu waktu lihat tanda toilet di sana lalu buang air di situ? Nggak mungkin kan? Karena bukan tujuan kita. Tanda itu hanya sign, petunjuk. Waktu orang Yahudi membanggakan petunjuk, udah salah kaprah. Udah salah semua gitu. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tradisi itu baik. Sistem tradisi kebiasaan baik itu harus dipelihara. Tetapi jangan pernah menstandarkan itu sebagai kebenaran. Karena kecenderungan manusia membenarkan sesuatu yang adalah apa yang dibiasakan. Kadang-kadang tradisi itu lebih ditonjolkan daripada kebenaran. Makanya selalu saya katakan, di hidup kita sebagai orang percaya, musuh kita itu apa? Tradisi. Tuhan kita itu bekerja fleksibel. Tuhan kita itu bekerja dengan berbagai-bagai cara. Dia menyembuhkan orang tidak dengan satu cara, tapi dengan berbagai cara. Kenapa kalau dia menyembuhkan dengan satu metode, maka hari ini saudara tidak memuliakan Tuhan. Saudara akan berpaut kepada satu metode. Tuhan Yesus kemarin menyembuhkan orang meludah di lumpur, diaduk-aduk lalu ditempel gitu ya. Ketika saudara melihat orang sakit, ludahnya meludah di lumpur, diaduk-aduk, ditempel di mana yang sakit gitu ya. Itu saudara tidak lagi memuliakan Tuhan, memuliakan tanda, memuliakan apa? Metode. Yang harus kita muliakan adalah Tuhan. Amin. Waspada dengan tradisi. Jangan mengutamakan tanda yang mengejar sifat lahiriah, sunat, KTP Kristen, tanda keanggotaan, liturgi ibadah dan lain-lain, ya. Itu semua adalah tanda, saudara. Itu semua adalah wujud iman kita, bukan standar kebenaran. Jangan sempat kita menstandarkan itu sebagai kebenaran. Namun, saudara, waktu kita bersandar kepada itu semua, sama seperti orang Yahudi tadi, bersandar kepada perbuatan, bersandar kepada metode atau kebiasaan, maka di sana akan terjadi perseteruan, kaku, jauh dari kehangatan. Namun tidak berfungsi sebagai tubuh Kristus. Jangankan jiwa yang dimenangkan, proses penjangkauan dan pemuritan pun tidak tersentuh sama sekali. Karena tidak mengena pada hati Tuhan. Hanya tanda, saudara. Sunat itu hanya tanda. Yang lahiriah itu adalah tanda dari yang rohani. Karena itu kita harus waspada dengan tradisi dan sistem dunia ini. Orang Yahudi ngotot dengan tradisi mereka, jadi alat untuk menunjukkan superioritas mereka, kehebatan mereka. Semua itu sebagai wujud iman, ungkapan dari rohaniah, lahir dari hati yang diubah, yang mengalami kasih karunia Tuhan. Kita melakukan apa yang lahiriah itu sebagai ungkapan dari yang rohaniah. Kita ibadah hari ini sebagai ungkapan dari rasa syukur atas
perbuatan Kristus yang telah menyelesaikan segala persoalan kita di atas kayu salib. Roma 4 ayat 12. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Abraham belum disunat, tapi dia sudah dibenarkan. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai matrai. Ingat Bapak Ibu, sebagai matrai, sebagai tanda kebenaran berdasarkan iman yang ditujukan sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenarannya diperhitungkan kepada mereka. Dan juga menjadi bapa orang-orang yang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Dia juga adalah bapa untuk orang yang gak bersunat. Dia juga adalah bapa untuk yang bersunat, tetapi bukan hanya sunat semata, tetapi karena dia beriman kepada Yesus Kristus. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ayat 16. Karena itu kebenaran berdasarkan iman, supaya mereka merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah, yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kita percaya pun itu dianugerahkan kepada Tuhan. Sama seperti HP ini Bapak Ibu. HP ini bisa menyala? Bisa. Bisa dihidupkan? Bisa. Ada yang HP cantik, menarik. Mengapa? Bisa digunakan untuk komunikasi. Mengapa? Karena penciptanya telah menginstall perangkat untuk menangkap signal, untuk menangkap data, sehingga bisa kita gunakan. Kalau nggak diinstall perangkat kerasnya untuk menangkap data, nggak mungkin bisa HP ini digunakan. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam diri kita telah Tuhan install sesuatu yang bisa kita, sehingga kita bisa beriman kepada Tuhan. Ketika itulah kita bisa mengalami keselamatannya. Tuhan memberi kita anugerah iman untuk menerima semua yang Tuhan janjikan. Abraham dimampukan selalu untuk percaya kepada Tuhan. Anugerahnya di dalam iman, itulah yang memampukan Abraham. Keselamatan oleh perbuatan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jika ini benar, maka Abraham tidak dimuliakan. Makanya orang yang belum menerima dan menyadarinya. Maksudnya begini Bapak Ibu, perhatikan baik. Abraham itu percaya karena apa? Iman, bukan karena perbuatan. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu berkata, hati-hati loh Pak, jangan-jangan gara itu nanti orang hidup seenaknya. Kan enggak masalah, kita hidup dalam dosa tinggal minta ampun. Ya enggak? Bahaya enggak? Bahaya. Tapi apakah seperti itu maksudnya? Di ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Saudara perhatikan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saya mau tanya, apakah Abraham orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa? Apakah Abraham itu memang benar-benar orang yang setia sehingga dia menjadi bapa orang percaya? Abraham itu
menjadi bapa orang percaya bukan karena kesetiaannya. Abraham itu menjadi bapa orang percaya karena imannya. Waktu ia bersandar kepada iman kepada Tuhan, itulah yang memampukan Abraham untuk berjalan sampai pada akhirnya ia menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Waktu kita menyadari keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, anugerah itu juga yang memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Jadi kalau ada orang bilang, ya, menakut-nakuti ya, kalau keselamatan itu hanya oleh percaya, oleh kasih karunia, nanti kamu seenaknya hidupnya sembrono, nanti orang jadi liar, kurang ajar, mentang-mentang keselamatan dianugerahin, mereka akhirnya liar hidupnya gitu ya. Nggak apa-apa lah Pak, mencuri nanti tinggal minta ampun gitu. Kan anugerah Pak, anugerah. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Makanya kita perlu belajar hari ini. Roma 5 ayat 2 ayat 17 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Waktu kita menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia, itu yang akan menjadikan kita menjadi pribadi yang berkuasa. Berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kebiasaan buruk, berkuasa atas setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Saya tadi sampaikan, kalau oleh kasih karunia kita dipanggil dan diselamatkan, maka kasih karunia itu juga yang memampukan kita untuk setia sampai akhir. Roma 5 ayat 21 tadi saya bacakan lagi. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Janjinya yang iya dan amin, itulah yang memampukan setiap saudara. Memampukan Bu Desri untuk setia sampai akhir. Memampukan Pak Sumali untuk menggenapi rencananya dalam hidup. Amin. Jangan disalah mengerti Bapak Ibu. Ada orang kan, kalau begitu Pak, percaya saja, menerima. Ya, mungkin ada anak muda ngomong, saya mau kawin Pak dengan cewek cantik jelita, walau saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa, walaupun aku bau, walaupun aku kucel, tapi aku percaya Pak, aku menikah dengan cewek cantik itu. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ketika melihat rumah yang bagus, Bapak Ibu berkata, aku percaya Pak, rumah ini menjadi milikku. Aku akan kelilingin 7 kali, 12 kali, seperti mengelilingi tembok Yeriko. Nanti rumah itu menjadi milikku. Saudara, waktu objeknya adalah untuk kita, apakah itu berbicara tentang janji Tuhan? Waktu objeknya selalu untuk kepentingan kita, seharusnya yang menjadi objeknya bukan kita, tetapi Tuhan. Sesuatu yang terjadi bukan atas dasar kekuatan iman, tetapi kekuatan janji Tuhan. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Ia memuliakan Allah. Semua yang kita harapkan adalah semua yang dijanjikan Tuhan, bukan sesuatu untuk kepentingan kita. Kalau sesuatu untuk kepentingan kita, maka konsepnya masih agama, memperalat Tuhan untuk kepentingannya, memperalat Tuhan untuk menaikkan harga dirinya. Maka kita nggak bisa melihat kesempurnaan, kesetiaan Tuhan yang memampukan kita sampai pada akhirnya menggenapi janjinya. Abraham itu tidak sempurna. Kalau Bapak Ibu belajar dari Abraham, Abraham itu pembohong, tidak taat sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu pergi ke tanah Kanaan. Malahan dia tinggal di Haran Pak, santai-santai di Haran. Tuhan bilang pergi ke Haran. Waktu kelaparan terjadi, malah dia pergi kemana? Ke Mesir. Waktu di Mesir, karena istrinya cantik, ada raja yang mengingini. Di situ Abraham berbohong. Ini siapa? Ini adik saya Pak.
Kalau gitu kami mau kawin deh sama dia. Sampai Firaun itu didatangin malaikat di mimpinya. Pembohong, Abraham itu pembohong, Bapak Ibu. Bukan hanya sekali. Jadi dengan kata lain dia menjual istrinya. Parah nggak? Parah kali. Bukan hanya sekali, 2 kali. Yang kedua kepada Raja Amalek. Tuhan bilang kamu nanti punya anak dari Sarah. Mau-maunya dia mengambil istrinya si Hagar, budaknya. Enggak taat, saudara. Hari ini apakah saudara banyak hal di belakang sana kita enggak taat, kita enggak setia sama Tuhan? Hari ini terimalah kesetiaan Tuhan. Hari ini terimalah anugerah Tuhan. Itu yang akan memampukan kita setia sampai akhir. Amin. Itulah kabar baik yang memerdekakan kita. Gospel connection-nya ada di ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis untuk kita. Bilang sama samping kirinya, ditulis untuk kamu juga ternyata. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ini kok piye, Pak? Tadi ngomongin sunat, ngomongin Abraham, kok sekarang ngomongin Yesus Kristus? Kok jauh banget, Pak? Tadi Paulus bilang, itu loh Abraham, karena imannya dia dibenarkan. Karena imannya, walaupun rahim istrinya si Sarah sudah tertutup, sudah kering, sudah mati, tapi karena janji Tuhan, dari rahim itu lahir seorang anak, Ishak, yang menggenapi janji Tuhan. Terlebih kamu, terlebih saudara dan saya yang ada dalam Kristus, Kristus yang mati dikubur. Dia tertutup kubur, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Kalau janji itu digenapi buat Abraham, janji tentang keselamatan hidup kekal pun akan tergenapi. Sudah tergenapi atas hidup saudara dan saya. Amin. Inilah janji Tuhan. Jika Abraham percaya dari rahim yang tertutup lahir Ishak yang menggenapi rencana Tuhan, lebih saudara dan saya yang percaya bahwa Yesus yang mati terkubur, hidup bangkit dari dalam liang kubur, dari rahim bumi. Dia bangkit hidup selama-lamanya, mengalahkan maut untuk memperdamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa, sehingga kita yang ada dalam Kristus diperdamaikan. Kita dipulihkan kepada posisi yang semula. Kita dikembalikan kepada kemuliaan semula. Di sanalah janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Saat kapan? Saat tidak bergantung kepada perbuatanmu, tapi saat bergantung kepada iman di dalam kasih karunia-Nya. Mulai sekarang melayani, bekerja, hidup sehari-hari dan keluarga, bergantunglah kepada iman di dalam kasih karunia-Nya. Jangan lagi bersandar kepada perbuatanmu. Kalau saya bersandar kepada perbuatan, mungkin hari ini saya tidak berani berdiri di hadapan saudara. Karena saya tidak layak sama sekali dengan perbuatan saya. Karena saya tidak layak sekali karena apa yang saya lakukan. Tapi saya layak karena apa yang Kristus lakukan. Tahukah Bapak Ibu, kenapa Kristus cari orang-orang timpang? Kenapa Kristus cari orang-orang buta, orang-orang yang tidak bernilai, orang-orang yang direndahkan, orang yang terhina? Karena merekalah yang sangat memungkinkan untuk menyadari kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa. Mengapa Tuhan mencari domba yang hilang begitu lemah? Mengapa Tuhan mencari dinar 1 peser? Ada perumpamaan perempuan mencari 1 peser yang gak berharga. Kenapa Tuhan memberi ilustrasi bapa menantikan anak yang hilang, yang begitu hina, lebih hina daripada babi. Babi saja makan enak, tapi anak yang hilang itu tidak bisa makan makanan babi. Lebih rendah dari babi, hina. Sebab orang-orang yang menyadari kehinaannya lah, orang-orang yang menyadari ketidakmampuannya lah, orang-orang yang menyadari kelemahannya lah, yang akan memungkinkan untuk mengalami kasih karunia Tuhan.
Selama saudara tidak menyadari akan begitu luar biasa kasih karunia Tuhan, pelayanan saudara, ketaatan saudara akan membuat saudara sombong menghakimi orang lain. Tapi hari ini kabar baik sudah disampaikan kepada kita, sehingga yang ada adalah kasih karunia Tuhan. Kita setia, kita taat, bukan untuk menaikkan harga diri kita, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang sebelum taat seperti kita berbelas kasihan. Kita tidak menghakimi mereka, kita berbelas kasihan, kita berdoa mencucurkan air mata. Kita minta, Tuhan pakai aku Tuhan untuk menolong orang ini. Saudara tidak pernah lupa diri lagi. Saudara menjadi orang yang mengalami kasih anugerah Tuhan. Kalau kita tahu bahwa iman yang menyelamatkan kita, Dia yang telah menyelesaikan, Dia yang telah membangkitkan, Dia yang telah dipisahkan. Dia berkata, Elo, Elo, lama sabaktani, supaya kita diselamatkan, supaya kita yang terpisah dipersatukan. Makanya dikatakan, yang diserahkan karena pelanggaran kita, yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Itulah Injil. Injil berkata, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Sekali saudara memegahkan diri, saudara tidak mengalami kasih karunia Tuhan. Tim Keller berkata, semua agama dan semua filosofi dari dunia selalu berkata, kamu yang harus melakukan terlebih dahulu untuk berhubungan dengan Tuhan supaya berkenan dan diselamatkan. Tetapi kekristenan berkata berbeda. Berkata, Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelesaikan segala sesuatu yang tidak pernah bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Itulah kekristenan, itulah Injil. Lewat kitab Roma hari ini kita mengerti makna karta dari Injil. Bukan hanya sekedar Injil dalam pengertian yang dangkal. Sehingga dalam Filipi 1 ayat 6 Paulus berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memuliakan pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus. Lihat ini Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. Ini sangat penting sekali. 1, 2, 3 ya. Rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan gagal. Anugerahnya menopang, kuasanya memampukan, penyertaannya mendampingi. Haleluya. Apa yang saudara khawatirkan? Apa yang saudara ragukan? Apa yang saudara ragukan tentang diri saudara? Hari ini ingat satu hal, rencananya tidak pernah gagal. Anugerah yang besar yang Ia sudah nyatakan di atas kayu salib itu cukup, itu lebih dari cukup, yang akan memampukan kita menjadi anak-anak Allah, yang memampukan kita setia sampai akhir. Kuasanya, penyertaannya ada di setiap langkah kita. Kita masuk ke aplikasi. Dia yang menganugerahkan, maka anugerah itu yang akan memampukan kita untuk kita menggenapi rencananya, sehingga kita tidak pernah gagal. Saudara bisa goyah? Bisa. Tapi dalam kegoyahanmu, kamu akan kembali kepada Tuhan. Saudara bisa salah? Bisa. Tapi dalam kesalahanmu, engkau akan dimampukan untuk bertobat. Tuhan, engkau lebih berharga, engkau lebih baik, engkau lebih indah daripada dosa-dosaku. Bisa sakit? Bisa. Tetapi dalam kemerosotan tubuh, seperti Abraham katakan, tubuhnya lemah, tetapi imannya tidak menjadi lemah. Tetap bersuka cita, tetap ada dalam damai. Saudara tetap teguh. Dan karena Tuhan sendiri yang menopang kita di dalam iman yang menghibur kita setia sampai akhir. Penutup dari Martin Luther. Waktu aku melihat diri sendiri, aku tidak bisa melihat bagaimana mungkin aku diselamatkan. Tetapi ketika memandang pada karya Kristus, aku tidak bisa melihat kemungkinan aku binasa. Karena itu jangan lagi pandang kekuatan saudara, pandanglah salib Kristus.
Pandanglah Kristus. Sadarlah bahwa kita tidak mampu, sehingga kita bersandar kepada soli fide, soli gracia, soli deo gloria. Kita hanya memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Apakah saudara selama ini meyakini bahwa keselamatan itu ada kaitannya dengan perbuatan, sehingga ada celah buat iblis untuk mengotak-atik keteguhan iman saudara? Minta kepada Roh Kudus memberi kita pengertian bahwa keselamatan itu hanya oleh anugerah di dalam iman karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa percaya pun itu dianugerahkan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dalam hidup kita. Waktu saudara menyadari akan hal ini, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sempurna akan menyatakan kesempurnaannya lewat hidup saudara. Akan menyatakan kebesarannya lebih lagi lewat kehidupan saudara. Tuhan rindu lewat kehidupan saudara terang kasih-Nya dinyatakan. Berita tentang kebenarannya dipancarkan. Karena itu mari sambutlah firman-Nya. Ada Roh Kudus yang hadir di tempat ini, yang turun atas saudara. Dialah yang akan memampukan kita. Dialah yang akan meneguhkan firman-Nya bagi setiap kita. Apa yang saudara selama ini megahkan? Pengalamankah, perbuatankah, keberhasilan masa lalukah? Hari ini saya mengajak kita untuk datang dalam kelemahan kita, kehinaan kita, ketidakberdayaan kita. Mungkin di waktu-waktu yang lalu saudara gagal. Saudara malu dengan diri saudara sendiri. Iblis mulai mendakwa, iblis mulai menuduh, sehingga saudara tidak secure, sehingga saudara tidak percaya diri untuk datang kepada Tuhan. Hari ini ada anugerah yang besar dicurahkan di tempat ini. Terimalah. Anugerah itu tidak akan pernah membuatmu jauh dari Dia. Anugerah itu yang akan memampukan engkau berjalan dalam rencananya, menghadapi setiap tantangan. Dia yang setia, Dia yang sempurna, menyempurnakan kehidupanmu, menyempurnakan kesetiaanmu. Sebab Dia yang telah mati bagi kita, Dia yang telah menebus kita, Dia yang telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan rahmat. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenarannya akan menjadikan engkau hidup dan berkuasa.
kita menyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai pengakuan dari hati kita yang paling dalam. Bukan dengan barang banyak, benar Tuhan, Kau membayar dosaku dengan darah-Mu yang mahal, Bapa. Meninggalkan cara hidup kami yang lama, ya Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yes, amin. Ku letakkan pada percaya Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu kami menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Sebab firman-Mu sendiri berkata, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang menjadikan setiap kami hidup dan berkuasa. Kasih karunia-Mu lah ya Tuhan yang membuat kami tidak betah lagi dengan dosa. Kasih karunia-Mu lah ya Tuhan yang memampukan kami lepas dari segala ikatan-ikatan jerat dosa, ikatan kemunafikan, ikatan kesombongan, keangkuhan yang selalu mau menonjolkan diri, yang selalu mau dipandang, yang selalu mau ditinggikan, yang selalu mau tersohor dimanapun kami berada. Biar hari ini Tuhan, setiap keangkuhan manusia luntur oleh karena darah Kristus, oleh karena penebusan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Tidak ada sesuatu yang kami banggakan Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami hidup untuk anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan hari ini, Kau materaikan firman-Mu dalam hati sanubari mereka. Iman mereka adalah iman yang bersumber, berdasar kepada firman Tuhan. Sehingga kebenaran Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang berdiri di atas kebenaran, tidak akan pernah lagi goyah, tidak akan pernah lagi mundur, tidak akan pernah lagi meninggalkan Engkau Tuhan, tidak akan pernah lagi jauh dari Engkau. Semakin hari jemaat-Mu bertumbuh dalam iman yang kuat, kokoh dan tidak tergoyahkan. Siapapun yang masuk ke dalam gereja ini Tuhan, mereka merasakan lawatan Tuhan dalam kelimpahan kasih karunia.
Setiap kami keluar dari ruangan ini tidak pernah sama, karena ada kuasa Tuhan yang memerdekakan kami. Ada kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Allah yang membuat kami tidak lagi betah dengan dosa-dosa kami, yang membuat kami hanya memilih untuk berdiam dalam hadirat Tuhan, hanya mengutamakan Engkau, menjunjung Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Biar gereja Baptis Pabantu Tuhan bertumbuh menjadi gereja yang selalu mau diproses oleh Tuhan. Lewat gereja ini Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Banyak orang dijangkau, dimuridkan. Bahkan lewat gereja ini Tuhan akan melahirkan banyak gereja-gereja di luar sana, sehingga menjadi saluran berkat, keselamatan buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang hadir hari ini dalam kesetiaan mereka. Tuhan, semakin hari Tuhan melimpahkan kepada mereka kekuatan untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini Tuhan, kalau ada sesuatu yang menghalangi mereka, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang melancarkan, sehingga hari-hari yang akan datang kami bersuka cita, bertumbuh bersama, setia kepada gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kesetiaan-Mu akan terpancar lewat kesetiaan gereja Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini kami percayakan hidup kami. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami, Engkau yang menjadi gunung batu, kota benteng, menara kekuatan kami Tuhan. Ada di setiap langkah kami. Engkau mendahului setiap pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang beracara mengambil alih setiap apa yang kami kerjakan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Seminggu ini Tuhan, biar Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang haus dan lapar, dan lewat kami Tuhan, air hidup boleh teralirkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang bekerja di rumah, di kantor-kantor, Tuhan sertai dalam pekerjaan, jauh dari sakit penyakit, jauh dari apapun. Terang kasih Tuhan nyata atas setiap jemaat-Mu. Terang kebenaran-Mu terpancar lewat anak-anak muda kami, lewat orang tua kami, bahkan lewat anak-anak kami Tuhan yang masih belia. Tuhan menjadi sumber segala yang baik. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami ada di setiap langkah kami. Kami terima kesehatan, kami terima anugerah kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Kami mau bawa pulang dengan penuh sukacita. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memperhatikan Engkau. Tuhan ada di setiap langkah-Mu. Tuhan rindu menggenapi janji-janjinya atas hidupmu. Tuhan mau lebih lagi bekerja lebih dahsyat lewat hidupmu. Tuhan mau lebih lagi memberkati engkau dengan kebenarannya. Tengadakan tanganmu, arahkan hatimu, pandanglah salib Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dari Bapa yang kekal, Bapa sumber segala rahmat, Bapa sumber segala yang baik, mencurahkan kepadamu segala rahmat dan kebaikan, mencurahkan kepadamu segala kasih karunia dan kebenarannya. Berjalanlah di dalamnya. Dia yang sempurna menyertai engkau. Dia yang maha tinggi, maha luhur, maha besar melindungi engkau, membuat engkau berhasil. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan dimuliakan, karena Dia menyertai engkau dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.